Kalau Baik, lagi sahur. siap, Ya, aman-aman. oke. Bisa. Ini menarik ya. Langsung aja dibuka ST di Yohanes 11 40 sampai 43. Yohanes berapa? Yohanes 11 40 sampai 43 itu ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Coba dibaca. Oke, 40 ya. Jawab Yesus. Sampai 43. Oke. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Baik. Di dalam Yohanes 11 40 sampai 43 yang telah dibacakan tadi, ketika setelah menghidupkan Lazarus, di situ kan orang banyak yang lihat itu, ya kan? Iya. Untuk meyakinkan orang percaya, di situ ketika Yesus setelah membangkitkan Lazarus, dia pengennya itu Yesus itu ditahu sebagai apa dia itu, sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan. Menurut Yohanes 11 40 sampai 43. Maksudnya gimana? Ketika membangkitkan Lazarus, Yesus itu kan pengen dikenal di situ sama orang yang percaya sama dia. Iya. Di situ Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan. Kalau misalnya istilahnya gimana ya? Kalau Yesus itu nggak pernah sih ya, yang saya baca nih ya, ayat Injil belum ke Paulus ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia nggak pernah mengklaim lo harus panggil Tuhan, nggak. Dia nggak pernah maksa sih, dia nggak pernah maksa. Malah justru orang yang berteriak Tuhan Tuhan ditolak kan, karena dia pengen jangan cuman berteriak Tuhan aja. Percuma juga kita teriak Tuhan Yesus tapi kita tidak melakukan perintah Tuhan, ya tetap masuk neraka. Kan Oke, begitu. fokus kembali ya, Yohanes 11 40 sampai 43 tadi. Pertanyaannya, Yesus mau dikenal sebagai apa di situ? Mau dipercayai oleh orang-orang di sekitar dia yang mengelilingi dia itu sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Ya dia pokoknya dia mau ya semua tahu dia anak Allah. Dia mau tahu semua orang Coba itu. dibaca baik-baik Yohanes 11 nomor 43 itu. Kok kalian bantah terus Bible kalian ini? Coba kalian baca baik-baik dulu. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. 43-nya coba dibaca. 42-nya. Omat 2. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Iya, kenapa emang mendengarkan aku? Kenapa nggak dibaca semua? Sampai ayat berapa? Tadi 42-nya, baca baik-baik dulu. Ini Yesus yang ngomong loh. Jangan kau bantah Yesus ya, berdosa kalian nanti Kristen. Coba apa keinginan Yesus itu waktu orang banyak mengelilingi dia itu, dia pengennya diakui sebagai Tuhan atau bukan Tuhan sih di situ? Ketika menghidupkan Lazarus. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, iya memang Oke. itu. Kan makanya tadi saya bilang biar orang tuh tahu dia anak Allah. Oke, saya ulang ya. Biar saya bacakan. Jangan sebut-sebut anak Allah, tidak ada ayat anak Allah di situ. Nanti bentar dia main. Banyak loh di Ini sini anak Allah. fokusnya, ya Di fokus Injil ini. teks. Coba fokus teks. Kita ndak asal congor di sini. Kita mau fokus teks. Oke. Di dalam Yohanes 11 40 sampai 43. Ini kan jelas dalilnya ya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Ya, orang-orang ini ya yang mengelilingi Yesus tadi kan. Iya. Jikalau engkau percaya, ini percaya kepada Yesus ya. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, kata Yesus. Iya. Apa kemuliaan Tuhan ini yang dimaksud Yesus menurut kamu? Iya, kemuliaan kekuasaan Tuhan. Nah, kekuasaan Tuhan karena Yesus bisa membangkitkan Lazarus kan? Iya. Nah, tepuk tangan. Pertama, Yesus mengatakan begitu, jika engkau percaya kepada aku, kepada Yesus, kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu ketika Lazarus bangkit. Yang kedua, di dalam Yohanes 11:41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata,
menengadah ke atas, tahu nggak kayak mana modelnya? Iya, tahu, ngeliat ke langit. Mengangkat tangannya dua-dua ke atas. Betul. Dan Yesus berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Yesus bersyukur kepada Tuhannya lagi, karena engkau telah mendengarkan aku, kata Yesus ini ya. Iya, betul. Jadi Yesus ini didengarkan doanya sama Bapa. Nah, di dalam Yohanes 11 nomor 42, Yesus di sini gamblang mengatakan bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya. Ini Yesus yang ngomong, supaya mereka percaya, ini orang-orang ini, bahwa kaulah Tuhan yang telah mengutus aku, kata Yesus. Nah, pertanyaannya, Yesus di sini ketika orang banyak mengelilingi dia mau dikenal sebagai apa? Dia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Pokoknya kalau yang saya lihat ya, kalau sifat Yesus yang saya baca nih selama saya mendalami Injil ya, Yesus itu tidak masalah sih dipanggil Tuhan atau tidak sebetulnya. Ya, tapi masalahnya bukan itu. Ini pengakuan Yesus dari mulut Yesus sendiri. Jangan dibantah. Dia menjadi contoh, makanya dia kan ke dunia nih biar kita semua contohin dia. Maunya Yesus dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan sih? Mau utusan nggak apa-apa, utusan juga oke, nggak masalah gitu. Soalnya susah kali. Di sini, yang penting di sini soalnya yang tadi saya kasih dalilnya Matius 25 ayat 40 tuh. Kok jadi nggak apa-apa? Kayak lagi nego sama Yesus. Iya, tahu nggak kenapa saya bilang utusan, mau panggil utusan boleh, mau panggil nabi boleh? Tahu nggak kenapa? Saya punya dalilnya loh. Ya, bentar dulu, ini dulu fokusnya. Ini dalil ini dulu pas membangkitkan Lazarus. Ini kan ada perikopnya di sini, kebangkitan Lazarus. Ini yang kita fokuskan dulu. Apa perkataan Yesus? Yesus itu ini ku jelasin ya. Yesus itu maunya dikenal sebagai utusan Tuhan. Waktu orang banyak mengelilingi dia itu supaya orang percaya, oh ternyata kau utusan Tuhan Yesus. Kayak gitu. Nah, ini perkataan Yesus, bukan aku yang bilang. Iya, betul Pak Ustadz. Jadi di sini posisi Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Utusan. Iya, utusan di situ. Berarti bukan Tuhan. Iya, di dalam teks itu kan utusan. Nah, selesai. Iya. Berarti nggak masalah Pak Ustadz. ketika membangkitkan Lazarus, Yesus itu maunya dikenal sebagai utusan Tuhan, teman-teman yang Kristen ya, bukan Tuhan ya. Selesai masalah. Silakan Ustaz. Ada banyak kok dalil. Ini itu kan penguatnya lagi ya, dan pasti saya yakin di sini sudah familiar juga. Yesus berkata begini, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka di sini murid-muridnya ya. Betul. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, berdasarkan Yesus pernyataannya di Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengajarkan firman dari Bapa, oke? Dan diajarkan kepada muridnya, dan muridnya sudah paham. Dan yang dipahami oleh murid-murid Yesus, kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan, betul? Pertanyaan saya, ajaran siapa, firman dari mana yang mengajarkan kalau Yesus itu adalah Tuhan? Ya murid-murid Yesus, Pak. Kita kan pakai kan di situ kata Yesus sudah bilang itu kan konteksnya itu doang. Segala firman dari Bapa telah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, dan muridnya sudah percaya, sudah nerima, dan mereka percaya kalau Yesus itu adalah utusan Bapa. Jadi berdasarkan ayat ini, murid-murid Yesus percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan, betul? Ya, itu dalam ayat itu, tapi kan ayat banyak ini Pak. Ada itu segala firman. Segala firman yang disampaikan oleh Bapa kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Artinya semua ajaran tentang Yesus yang diajarkan kepada muridnya, muridnya percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan, betul? Firman mana lagi, firman dari siapa yang mengajarkan Yesus Tuhan?
kayak Yohanes 1 itu firman yang telah menjadi manusia juga konteksnya beda. Tapi saya bilang ya, Yesus itu tidak gila hormat. Dia tidak apa-apa dipanggil utusan juga dia nggak apa-apa. Kok jadi gila hormat? Iya, dia nggak penting. Maksudnya ini kan dipermasalahkan cuman manggil Tuhan atau tidak kan? Lah, istilahnya mau anggap terus dia. Kalau Yesus tidak gila hormat, kenapa dituhanin? Ya berarti kan bukan dia dong yang istilahnya ini kan orang-orang aja kan? Lah, Yesus kan bilang dia tidak gila hormat. Ya dia tidak pernah meminta dia itu untuk disembah, dituhanin. Betul. Dia hanya minta dipercaya sebagai utusan Tuhan. Dipercaya dan lakukan perintahnya. Itu. Sebagai utusan Tuhan kan. Ya. Terus kenapa dituhanin? Ya, itu kalau dituhanin kan ini kan ke murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu semua memang sudah dituhanin dia. Jadi kita kan memang ikut. Tadi kan udah selesai. Murid Yesus percaya kalau Yesus itu adalah utusan Bapa berdasarkan ajaran dari Yesus. Tapi ayat yang lain kan juga ada aku guru dan Tuhan ya kan, maksudnya ayat yang lain banyak juga gitu. Kita kan maksudnya nggak bisa mengambil satu ayat aja Pak Ustadz. Kalau di Bible ya kita nggak bisa mengambil satu ayat aja. Kalau ada yang mengartikan kalau di situ Yesus aku adalah guru dan Tuhan bukan Tuhan, itu salah. Kenapa? Salah. Gimana Pak Ustadz? Kenapa? Apa otoritasmu menyalahkan? Justru menerjemahkan akulah guru dan Tuhan itu justru lebih awal. Tiba-tiba di terjemahan lebih baru diartikan sebagai Tuhan. Iya. Kenapa justru Yesus naik pangkat dari terjemahan kalau gitu? Dari Tuhan menjadi Tuhan. Berdasarkan terjemahan, bukan berdasarkan dari originalnya. Karena dia itu sebagai Tuhan, sebagai junjungan. Iya. Iya mulu. Kita bisa melihat lah Pak Ustadz kan dia bilang bukan yang berteriak Tuhan Tuhan. Dia nggak maksudnya dia dipuji kan sama orang. Ini Kristen lah ya yang lagi disorot ya ayat itu ya, bukan ya, untuk umat. Betul. Iya, bukan Tuhan, tapi yang melakukan kehendak. Berarti kan dia tidak gila hormat. Sekarang kehendak Bapa di surga, pernah nggak nyuruh Yesus dipanggil sebagai Tuhan, apalagi disembah ketika hari Minggu? Maksudnya? Kehendak Bapa di surga, percaya Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Iya, karena dia kan udah mengambil otoritas Allah. Jadi ya sekarang dialah. Jadi katanya yang masuk ke dalam surga itu yang melakukan kehendak Bapa. Iya. Nah sekarang betul. ada nggak kehendak Bapak menuhankan Yesus beribadah ke gereja di hari Minggu? Ada nggak? Iya kan itu Lukas 4 ayat 16 Yesus beribadah kan? Ya Yesus beribadah. Iya, Yesus beribadah. Menyembah kepada Bapa lah. Itu kehendak Bapa. Iya. Yang Yesus lakukan. Lah sekarang menyembah beribadah kepada Yesus itu kehendak siapa? Kehendak Bapak juga. Ya gimana? Kan Yesus jangan ngarang. Kan gini Pak Ustadz, kan Yesus tadi bilang kan aku berkata-kata semua dari Bapak kan, dia kan ngomong apa Yesus, yang aku lakukan semua kehendak Bapak, ya kan? Iya, sementara kehendak Bapak di mana menuhankan Yesus? Kan nggak ada. Coba Bapak di surga memanggil Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai hamba Tuhan? Gimana Pak Ustadz? Kehendak Bapa di langit itu memanggil Yesus. Yesus dipanggil oleh Bapa itu sebagai Tuhan atau sebagai hamba Tuhan? Kehendak. Ya untuk hamba Tuhan, dia kan hamba Tuhan juga. Yesus sebagai hamba Tuhan, betul? Iya. Nah, kalau Yesus hamba Tuhan, berarti lakukanlah sebagaimana kehendak Bapa. Yesus hamba Tuhan, berarti Yesus menghamba kepada Tuhan, bukan menghamba kepada Yesus. Yaitu. Maka kalau ada ajaran yang mengajarkan Yesus Tuhan dan beribadah kepada Yesus setiap hari Minggu menyembah menuhankan Yesus, itu bukan ajaran Bapa dan bukan ajaran Yesus. Ya, Yohanes 20 ayat 8 Pak Ustadz. Kenapa Yohanes 20?
Jangan diloncat-loncat terus. Udah jelas-jelas itu tadi ayatnya udah, penjelasan Yesus ada, penjelasan Tuhannya Yesus ada. Jadi kenapa sih selama kita diskusi coba sebenarnya yang sedang membantah Bible itu siapa sih sebenarnya? Yang sedang membantah ucapan Yesus itu siapa? Ya, soalnya kami percaya yang 1 Yohanes 1 itu loh, Pak Ustadz. 1 Yohanes. Yohanes 1 nomor 1. Itu ya, ya sampai ke bawah itu kan sampai 10. Yohanes 1 nomor 1 sampai 14 itu ucapan siapa? Ucapan Yohanes. Ucapan Yesus bukan? Yohanes. Iya, saya tanya itu berdasarkan ucapan Yesus bukan? Jadi ini Injil Yohanes. Jadi Yohanes ini lagi bersaksi. Itu kesaksian Yohanes, betul? Yohanes murid ya. Ada lagi Yohanes Pembaptis bukan? Iya, bukan kesaksian Yesus, betul? Iya, tapi kan murid mendapatkan hikmat dari Yesus. Yesus sudah kasih Roh Kudus. Sekarang kata Yesus, dia berkata, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Berarti ada yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu kesaksian Yesus, betul? Di mana ayatnya? Yohanes 5:36. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Lagi-lagi kesaksian Yesus sebagai utusan Bapa. Kata Yesus, aku punya kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Kesaksian siapa yang mesti dipegang? Ya, Yesus suruh dengar, soalnya Yesus perintahnya juga harus dengar murid. Itu murid udah dapat. Yesus sudah menegaskan, aku memiliki kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Artinya di sini harus digenggam kesaksian Yesus, betul? Iya. Ya sudah. Lagi-lagi di situ Yesus berkata, setiap pekerjaan yang dilakukan untuk membuktikan bahwa dia itu adalah utusan Tuhan, betul? Sekarang saya boleh tanya nggak Pak Ustadz? Misalnya oke lah, Yesus utusan, levelnya sama kayak Nabi Muhammad. Emang Pak Ustadz mau masuk Kristen? Gimana? Sebentar, ini bedanya jawab antara dong. Ya, sebentar dulu. Sebentar. Ini jawab. Coba, ketika masuk Kristen tidak mau mengimani nabi-nabi yang lain, tapi ketika menjadi Muslim, menjadi umat Nabi Muhammad, kami diperintahkan amana rasulum bima unzila ilaihi mir rabbihim wal mu'minun. Kami diperintahkan untuk beriman kepada seluruh para nabi. La nufariqu baina ahadim mir rusuli. Tidak ada perbedaan antara para nabi. Ternyata ketika mengikuti ajaran Islam, maka semua para nabi diakui dan diterima. Itu ajaran Islam. Berarti beda ya, kalau di Bible ada nabi besar. Nabi itu kayak Nabi Musa tuh nabi besar. Jadi nabi itu ada level-levelnya. Kalau Nabi Musa nabi besar. Yesus nabi kecil. Yesus kan bukan nabi kalau di kita. Kok malah jadi bukan nabi? Nah, makanya itu kan itu kembali ke kepercayaan lagi Pak Ustadz. Tapi kan kalau Yesus sendiri kan kamu itu kok bantah terus pernyataan Yesus. Yesus berkata seorang nabi diterima di mana-mana tapi tidak di kampungnya sendiri. Itu sedang ngomongin dirinya seorang nabi. Yesus di kampung halamannya ditolak. Gimana sih? Iya, memang dia ditolak. Kan tahu sendiri. Dia mengaku dirinya seorang nabi. Oh, ya udahlah. Artinya sejauh ini kita berdiskusi. Berarti Anda KST menjadi seorang Kristen itu adalah tugasnya menuhankan Yesus, menolak ajaran Yesus. Ya itu kan versi Anda Pak Ustadz. Lah dari tadi data-data Yesus Anda terima nggak? Ya gimana ya Pak Ustadz, kalau misalnya Bible itu harus dibaca kan, maksudnya ayat satu harus dikaitkan dengan ayat lain, jadi nggak bisa dari satu tadi ayat semua saya bawa pernyataan Yesus semua itu.
Iya, semua ayat gitu loh. Nah, semua ayat yang tadi saya bahas itu pernyataan Yesus, betul? Iya, kayak ada nggak di situ pengakuan Yesus sebagai Tuhan? Kayak ayat 1 Petrus atau Paulus atau apa, itu kan banyak Tuhan Yesus menyertai Tuhan Yesus. Itu ayat-ayat di luar ucapan Yesus. Makanya Anda mengimani ucapan orang lain yang menuhankan Yesus, bukan ucapan tapi saya Yesus. percaya mereka dikasih hikmat sama Yesus soalnya. Ya, itulah memang Anda seorang Kristen. Makanya perbedaannya, kalau Kristen itu menuhankan Yesus, sementara Yesus bukan Kristen. Tuhannya sama dengan orang-orang Yahudi. Yesus orang Bani Israel. Dia mengajar di tengah Bani Israel. Tuhannya sama dengan orang-orang Bani Israel. Itu ajaran Yesus. Ajaran Kristen punya ajaran, punya rasul namanya Paulus yang ajarannya menuhankan Yesus. Disinilah bedanya antara Kristen dengan Yesus. Kristen dengan Yesus. Iya kan? Iya. Yang maksudnya menurut Pak Ustadz, iyanya Pak Ustadz gitu loh. Faktanya tadi Yesus mengajar di tengah Bani Israel. Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus menyembah Tuhannya, benar nggak? Iya, Bapak dong. Iya, itu Yesus menyembah Tuhannya. Nah, dari ucapan Yesus. Nah, sekarang Anda punya rasul namanya Paulus. Pasti ketika Anda berbicara siapa Tuhannya, pasti Anda mengatakan Yesus. Nah, itulah bedanya. Iya. Tapi di sini nggak ada ayatnya juga. Yesus kan apa yang Yesus lihat itu kan pasti kejadian ya. Nggak ada ayat yang mengatakan jangan panggil aku Tuhan. Nggak ada deh. Astagfirullahaladzim. Ya kan Pak Ustadz, ada nggak coba ayatnya? Ketika Yesus mengaku dirinya sebagai anak manusia dan Yesus berdakwah di tengah Bani Israel, itu sedang menunjukkan dia itu seorang anak manusia, utusan Tuhan, bukan Tuhan. Yesus berkali-kali mengatakan, puluhan ucapan Yesus, dia berkata agar diterima di tengah Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Itu sudah mengeliminasi kalimat bahwa dia itu dituhankan. Gimana sih? Tadi Yohanes 5:36, Yohanes 12 dari 48 sampai 50, Yohanes 17 dari 1 sampai 23. Yohanes berapa begitu banyak supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Itu prinsip yang mesti dipegang. Loh, berarti jangan dituhankan. Kenapa kau malah bilang tidak menolak dia itu Tuhan? Justru dia itu sedang mengatakan bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Coba di Markus 10 juga dia berkata begini. Ketika dipanggil oleh seorang kaya, guru yang baik, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam surga? Apa Yesus katakan? Jangan kau katakan aku baik, sebab hanya satu yang baik, yaitu hanya Allah saja. Dia nggak mau disamakan dengan Tuhan, betul? Iya. Ya itulah Yesus. Tidak mau dituhankan, tidak mau disamakan dengan Tuhan. Oke, itu pertama. Kedua, Yesus sebagai utusan, dia mengatakan, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, begitu juga seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yesus utusan tidak mau disamakan dengan pengutus, betul? Aduh, maaf. Betul? Iya. Itu kalimat-kalimat seperti itu yang diajarkan oleh Yesus. Kurang bukti apa lagi untuk menegaskan kalau dia itu seorang anak manusia utusan Tuhan. Kalau Yohanes 13 ayat 13 gimana Pak Ustadz? Yohanes 13 berubah satu terjemahan, tadi udah bahas. Padahal di 16-nya dikatakan di situ sebagai Tuhan. Coba di 16-nya kalimatnya sama tapi tidak dirubah. Yang dirubah memenuhi hasrat doktrin penerjemah, diartikan sebagai Tuhan. Padahal di 16-nya Yesus berkata, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Di situ masih pakai kata Tuan. Tapi kenapa di 13 diartikan sebagai Tuhan? Ini aja nggak jujur dalam penerjemahan.
Iya, tapi Yesus bilang jangan dikurang, 1 titik pun nggak boleh dikurang kan ayat itu. Apalagi. Jadi ini siapa ini yang merubah-rubah isi Bible ini? Penerjemah kan? Tapi ini Tuhan. Mak, aduh, lama-lama gua jewer juga jantungnya. Astagfirullahaladzim. Yohanes 13 nomor 13. Di dalam terjemahan lama, dia berkata, engkau memanggil aku guru dan tuan. Benar katamu, akulah guru dan tuan. Ada terjemahan lebih baru lagi mengatakan, engkau memanggil aku guru dan Tuhan, dan benar katamu. Nah, coba di dalam terjemahan bahasa Inggris nggak berubah. Dia sebagai Lord, Tuan. Di dalam terjemahan bahasa Arab nggak berubah. Sebagai Sayyid, Tuan, kehormatan, sebagaimana para nabi, Sayyid. Antum tad'unani sayyidan wa mu'aliman. Kenapa yang bahasa Indonesia terjemahnya berubah-berubah? Yang awalnya Tuan menjadi Tuhan. Padahal di 16-nya dijelaskan juga, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Itu sedang membahas sebagai Tuan, bukan Tuhan. Dan ketika dia berkata itu, di situ sama katanya sebagai kurios, sebagaimana di 13 juga disebut sebagai kurios. Hanya perubahan berdasarkan doktrin lah, yang awalnya Tuhan menjadi Tuhan. Kalau mau jujur, aku ngomong sampai nyembur dapat seember di depanku ini. Aduh, Mak, kau ini tak paham-paham pula. Aku tidak punya kepentingan dalam kitabmu. Aku cuma ngomong mempelajari kitabmu sendiri. Aku tidak peduli. Ya, Pak Ustadz. Macam mana pula kau ini? Aku ini jadi orang Medan, Pak. Oke Pak Ustadz, mantap lah. Saya udah terima semuanya apa yang udah ini. Cuman saya mau menambahkan kayak Matius 28 tuh Pak Ustadz. Gimana tuh Pak Ustadz? Kan itu ada dibilang karena itu padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini Yesus yang bilang loh Pak Ustadz. Gimana? Iya, itu Yesus yang bilang, yang bangkit dari kubur tadi kan? Iya. Matius 28, peristiwa kebangkitan Yesus. Yesus sudah bangkit. Sementara tadi yang bangkit dari kubur itu dipertanyakan, siapa ini sebenarnya? Itu pertama. Kedua, Yesus selalu mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Malah sekarang dia diberi kuasa. Dan kalau katakanlah, saya tidak akan mempolemikan, karena di dalam pemahaman saya, ketika orang yang sudah bangkit dari kubur, maka ini pasti bukan Yesus yang asli. Karena ini narasinya mulai aneh. Nah, sekarang kita buktikan. Gitu sih, curang. Ini kan ini Pak Ustadz. Ini kan dalil Yesus langsung. Ya, ini karena ini bukan anak Maria lagi. Ini sudah bangkit dari kubur. Kok gitu? Lah iya, Matius 28 itu posisi Yesus sudah bangkit dari kubur, oke? Iya. Ya, sekarang kita buktikan, coba pelan-pelan. Pelan-pelan. Kata Yesus, kepadaku telah diberikan kuasa, baik di langit maupun di bumi. Coba saya tanya, di mana kekuasaan Yesus? Ya, Yesus berkuasa dong. Di mana kekuasaannya? Dia itu mujizat-mujizatnya, tanda-tanda dia. Hah? Dia berkuasa di bumi mana? Untuk mengkristenkan, kalau Kristen ya, satu Israel aja gagal. Loh, sekarang gini Pak Ustadz, saya tanya ya. Pembuktian dulu, satu dunia, bukti kekuasaannya, kekuasaan yang dimiliki. Pak Ustadz, satu dunia masih Kristen loh, nomor 1 terbanyak. Nah, nanti saya bahas lagi. Ternyata Yesus diterima sebagai Tuhan di luar dari Israel, betul? Israel itu kan memang tegar tengkuk, Pak Ustadz. Nah, sementara artinya Yesus Tuhan yang gagal. Ketika dia berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Malah Bani Israelnya menolak sebagai Tuhan. Kalau itu dia sebagai Tuhan, oke? Nah, coba setegar tengkuknya orang, kalau Tuhan sudah turun ke bumi, orang akan tunduk. Lah ini gak bisa, beda. Bangsa Israel gak akan bisa Pak Ustadz. Pak Ustadz mau belah langit aja dia gak percaya. Gak bisa. Buktinya mereka mengikuti ajaran Nabi Musa. Ya itu, dia cuma percaya Nabi Musa doang. Padahal Nabi Musa bukan Tuhan. Tapi Nabi Musa kan dilawan juga Pak Ustadz. Nabi Musa kan sempet stres Nabi Musa.
Loh, Yang mereka faktanya ketika Yesus mengajar, mereka tetap berpegang teguh kepada keyakinan Nabi Musa tentang ketuhanan. Oke, selesai. Jangan diperlebar lagi. Nah, kalau Anda bahas sekarang ya, sedikit kita menyimpang. Kenapa Kristen di dunia ini menjadi mayoritas? Itu kan Anda tadi mengklaimnya. Coba sekarang begini, perlahan kita pahami sejarahnya. Berkembangnya Kristen di muka bumi itu sejarah awalnya seperti apa? Anda tahu nggak ada peristiwa perang salib? Peristiwa bagaimana di Amerika itu awalnya dibantai, dibasmi suku Indian Amerika itu dibasmi ratusan juta orang dengan cara menjajah mereka, dibasmi orang pribuminya, diisi orang Kristen. Bertumbuh, berkembang biak, wajar. Bagaimana juga di Australia, suku aborigin itu sejarah loh, dibasmi, dihabisi oleh orang Kristen. Bagaimana di Filipina itu juga kesininya. Bagaimana di India, bagaimana di negara, wajar. Penduduk aslinya dibasmi, diisi oleh Kristen, berkembang biak. Iyalah jadi mayoritas karena sejarahnya memang caranya apa, sistem basmi diisi. Tapi sekarang di Eropa orang mulai terbuka berpikir, mulai kembali mereka tidak mau menuhankan anak orang. Banyak orang yang keluar dari Kristen, kalau tidak dia jadi ateis, dia jadi mu'alaf. Itu fakta. Karena itu sejarah awalnya itu seperti itu. Mereka terkungkung oleh doktrin, berkembang biak, makin banyak, wajar jadi mayoritas. Seandainya dulu negara Indonesia berhasil dijajah oleh Belanda, oleh Inggris, oleh negara-negara yang mayoritas Kristen, mungkin negara Indonesia mayoritas Kristen. Karena itu caranya gitu loh. Tapi di Indonesia dulu alhamdulillah Islam bertahan, makanya tidak jadi mayoritas. Nah, itu sejarahnya. Kenapa kalian banyak, tapi faktanya sekarang menyusut. Nah, itu pembuktian perlu dipikirkan. Oke, sekarang kembali ke ayat ya. Itu sebagai pemahaman yang perlu Anda ketahui. Nah, sekarang kembali ke ayat. Kepadaku telah diberikan kuasa di langit maupun di bumi. Ini pernyataan sebenarnya yang sangat sulit untuk diterima. Sekarang Yesus menjadi penguasa. Pertanyaan saya, kalau begitu, yang maha kuasa itu siapa sekarang? Bapak. Loh, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Iya, jadi Bapak udah memberikan yang tadi saya bilang itu loh Pak Ustadz. Jadi segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di langit maupun di bumi. Iya, makanya dia dituhankan. Kalau segala kuasa, maka yang maha kuasa siapa? Ya itu, makanya dia dituhankan. Dia itu makanya kita manggil dia Tuhan Yesus. Karena berarti sekarang yang maha kuasa Yesus, bukan Bapa. Iya, Bapak di belakang layar. Nah, ini juga bahaya. Di belakang layar Pak Ustadz, istirahat, capek waktu di Mesir. Aduh Mak, ajaran siapa pula kayak Iya gini? kan, bayangin dia nyiptain langit dan bumi. Lo pikir anak orang, lo pikir manusia capek kayak gitu? Iya dong. Janganlah, dia turunin ke anak langsung, Pak Ustadz. Jangan dipaksakan. Disitulah makanya ketika segala kuasa diberikan kepada Yesus, berarti Bapa sudah tidak punya kekuasaan lagi. Bapa pensiun. Padahal Yesus berkata, nggak pensiun Pak Ustadz. Coba, padahal Yesus berkata di Matius seingatku, jangan kau Yesus berkata begini ya, bahwa tetapi hal duduk di sebelah kananku maupun di sebelah kiriku, aku tidak berhak untuk memberikannya. Betul. Melainkan akan diberikan oleh Bapa kepada siapa yang berhaknya. Nah, betul. Yesus mengaku dirinya tidak berkuasa. Betul. Hal duduk di sebelah kiri atau kananku, aku tidak berhak memberikannya. Akan tetapi akan diberikan oleh Bapa kepada siapa yang berhak. Oke? Jadi gini, kayak presiden aja Pak Ustadz punya hak prerogatif. Hak presiden itu kan ada hak di mana dia punya. Tadi katanya sudah diberikan semua. Iya, diberikan semua. Tapi kalau kayak kiamat gitu, itu nggak tahu Yesus. Masalah duduk aja Yesus nggak berkuasa nentuin siapa yang berhak duduk di samping kiri kanan Yesus. Iya, itu Bapaknya.
Bapaknya Pak Ustadz. Lah, berarti nggak ada kuasa Yesus Kuasa itu maksudnya di dunia, di dunia ini kan. di Misalnya dunia dia- dan di surga dia- tadi katanya. kunci. Itulah saya kuncian, bilang. Pak Ustadz, Ini kuncian surga dan neraka. Jadi dia bisa memasukkan orang ke neraka sama surga itu dia Pak Ustadz. Iya, hal duduk di sebelah kiri kanan Yesus aja Yesus nggak bisa nentuin. Ya kan nggak sembarangan duduk di samping Allah. Siapa yang kuat? Nah, itu yang berhak menentukan siapa? Bapak. Berarti yang masih berkuasa siapa? Bapak tetap Bapak. Berarti segala kuasa tadi gagal. Ya tetap. Buktinya semua masuk surga. Pak Ustadz. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Yesus. Gimana sih Pak Ustadz ya kan? Ya Coba. Allah, ya Rahman ya Rahim. Siapa yang bayangin Pak Ustadz dia bisa masukin orang ke neraka, dia bisa menghukum iblis. Nanti kan ada masa penghukuman iblis, dia bisa hukum iblis. Astagfirullahaladzim. Itu Yesus palsu itu, yang kayak gitu Yesus palsu. Enggak dong, kan ada saksinya. Kan saksinya, kan kita kan ada saksinya. Ada saksinya lagi. Tadi ditanya nggak ada. Iya dong. Kan keterangan itu sah berdasarkan saksi. Dua orang saksi itu sah perkara. Minimal dua deh. Ya kan, makanya saya percaya Yesus gitu Pak Ustadz. Saya juga percaya. Terus Nah, yang benar yang mana? Percaya Yesus utusan Tuhan atau percaya Yesus Tuhan? Coba berdasarkan ucapan saya Yesus. semuanya utusan Yesus. Nah, itu bukan ucapan Yesus. Semuanya karena nggak masalah juga Pak Ustadz Loh, maksudnya. justru bermasalah. Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan yang Maha Pencemburu." Bukan, maksudnya yang penting kita nggak ke Tuhan lain sih. Kalau masalah nganggap dia rabi, guru atau apa sih nabi atau apa sebenarnya nggak masalah. Yang penting kita melakukan kehendak dia dan kita lewat dia. Astagfirullahaladzim. Itu sih Pak Saya Ustadz. tanya. Tapi kalau saya 10 pribadi yang nganggap Tuhan Pak Ustadz. Contoh di dalam ajaran Yesus, dia tidak menghilangkan hukum Taurat. Ada 10 perintah Tuhan yang tidak boleh dilanggar. Oh betul, betul sekali Pak Ustadz. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, Allah sekarang lain, tapi kalau beda kalau Yesus kan satu. dengerin dulu. Nah, sekarang ketika Yesus berkata Bapa satu-satunya Allah yang benar, oke? Yesus siapa? Utusan. Yesus. Pak Ustadz maunya apa? Yesus. Saya ikutin Pak Ustadz. Maunya Pak Ustadz maunya apa nih? Utusan. Nah, yaudah, saya ikutin Pak Ustadz. Terus, Oke. Yesus bukan Allah, betul? iya, itu betul. Ya kan itu lebih besar. Betul. Betul, Yesus bukan Allah. Maka Yesus Allah maksudnya. Maksudnya gini Pak Ustadz. Halo. Yesus itu Allah juga sebenarnya. Lah, kayak mana tadi? Dalam perintah hukum Taurat, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu Tuhannya Nabi Musa, betul? Iya, maksudnya kan Allah lain. Maksudnya Tuhan jangan. iya. Nah, tiba-tiba Anda mengimani Yesus juga sebagai Allah. Berarti ada berapa? Karena dia punya kunci surga dan neraka itu Pak Ustadz. Itu Itulah. jawabannya itu doang sih sebenarnya. Ada dua. Kenapa Kunci sih surga nggak dan- mau? Kenapa diskusinya itu nggak mau kembali kepada teks tertulis yang diajarkan oleh Yesus itu? Kenapa? Bayangin. Kenapa fokusnya itu membantah ucapan Yesus? Kenapa? Nggak membantah Pak Ustadz. Bayangin. Kalau jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku, berarti itu nggak boleh ada lagi. Beda, Yesus itu kan bukan Tuhan lain. Kan bantah namanya. Tapi kan bukan Tuhan lain Pak Ustadz. Yang Tuhan yang satu itu Tuhan yang mengutus Yesus, betul? Kenapa? Tuhan yang Esa itu Tuhan yang mengutus Yesus, betul? Iya, Allah Yahweh. Kalau ada yang dituhankan selain Tuhan yang mengutus Yesus, berarti ada Tuhan lain. Enggak dong. Kan di Allah itu Tuh kan kan? Susah kayak gini warasnya. anaknya Pak Ustadz. Ya anak itu bukan Tuhan, Mbak Misalnya Pak Ustadz aja kayak punya tahta nih, anak yang ambil tahtanya, Pak Ustadz pasti ikhlas kan? Tapi kalau orang Ya lain, berarti ada dua. satu Loh, saya dengan anak beda lah. darah daging, tapi darah daging nggak? Satu, emang anak saya boleh ngambilin bini saya? Kacau kali kau ini berpikirnya. Nggak. Kalau kayak gitu nggak boleh lah. Ya Maksudnya nggak kan boleh, makanya beda. Aduh, mak.
Kapan warasnya? Ih, lama-lama gua cubit tuh ginjalnya. Host, sahur host, aku host. Siap Ustadz, silakan. Oke ya, itu cuma diskusi. Kembali gunakan akal sehat. Doktrin yang sudah berkarat memang tidak akan mengkilat dalam satu hari. Perlu waktu yang lama. Oke? Terima Ya, kasih. Ustadz sahur dulu. Aku mau lanjut sedikit sama dia. Barang 10-15 menit. Boleh kan? Soal Yesus palsu tadi ini loh, itu yang mengaku-ngaku segala kuasa telah diberikan kepada aku. Itu palsu itu. Dalilnya di mana? Kok bisa yakin palsu? Baik, buka Kisah Para Rasul 9 nomor 5. Kita uji. Ini Yesus palsu yang ngomong ini. Ayo, Berapa? Kisah para Rasul berapa? 9 nomor 5. Kisah para Rasul 9 nomor 5. Hmm. 9 nomor 5. Aku padahal tadi udah janji malam ini mau tidur, tapi Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Percaya ya Paulus bertemu Yesus? Percaya? Memang hobi kali kalian bantai Yesus ya. Karena Paulus mendapatkan hikmat kan. Udah kau percaya. Oke, kau percaya Paulus bertemu Yesus. Buka Matius 24-23. Matius 24. Matius 24-23. Hobi kali kalian ini bantai Yesus. Kristen. Matius berapa? Om? Awas Robe. Kakak, jangan panggil om, kakak. Matius 24-23. Oke, Matius 24 ayat 23. Jauh-jauh dulu dari yang ngoro itu. Ayat 23 mana ya ini ya? Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oke, stop, cukup. Tadi waktu di KPR 9 nomor 5, saya tanya ulang ya. Iya, Apakah percaya kamu Paulus bertemu dengan Yesus? percaya. Kau bantah lagi Yesus. Di Matius 24-23, Yesus suruh percaya itu jangan percaya. Soalnya Yesus pernah ngomong di dalam dalilnya begini. Sebentar. Matius 24-23 kata Yesus, kalau ada orang berkata kepada kamu, lihat Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana, jangan kamu percaya. Yang ngomong Yesus. Ya. Betul? Sebelum Yesus terangkat. Iya. Iya. Nah, Yesus bilang jangan percaya. Kamu percaya ada yang bertemu dengan Yesus tapi di... Paulus tidak melawan Yesus. Maksudnya dia kalau Yesus Masalahnya bilang bukan itu. Masalahnya adalah Yesus sudah berpesan. Mana yang lebih kuat, perkataan Paulus atau Yesus? Betul. Tapi Yesus juga ada dalilnya. Ada dalilnya dia Ya, bilang sebentar. Itu sebentar, yang ini dulu. Di dalam Matius 24-23 ini pesan Yesus ini dikasih tahu kepada kau Kristen, kepada kalian, kepada ST terutama ya. Kalau ada orang bilang dia bertemu Yesus, katakan Yesus ada di sini, ada di sana. Yesus ngomong sendiri, jangan percaya kalian. Nah, Yesus sudah pesan. Sekarang ada yang mengaku Yesus di perjalanan Paulus ke Damsik itu di KPR 9 nomor 5. Ada nggak yang mengaku Yesus? Ada nggak yang mengaku Yesus? Di mana? KPR 9 nomor 5 tadi yang dibaca. KPR tuh apa, Bang? Apa Kak? Kisah kredit Kisah perumahan para rasul. rakyat. Kisah para rasul. Oke. Disingkat aja supaya cepat. Di KPR 9 nomor 5 di situ kan, KPR. biar gampang disingkat. Iya. Ada yang menjawab. Lucu juga ya. Ya kan ada yang menjawab. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ya kan ada yang menjawab di situ. Ada nggak yang mengaku Yesus?
Jadi gini loh Kak, itu Sebelum dijelaskan, dijawab dulu. Nanti setelah dijawab baru dijelaskan. Ada nggak yang mengaku Yesus? mengaku Yesus di mana? Di dalam perjalanan Paulus ke Damsik waktu di KPR 9 nomor 5. Ada nggak yang mengaku di situ? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ya itu menurut kesaksian Rasul Paulus. Berarti ada yang mengaku Yesus. Ada yang mengaku Yesus. Iya, itu ya Paulus. Sebentar. Ya, Paulus kan, Pesan Yesus, ya, pesan Yesus. Kalau ada yang mengaku bertemu Yesus, percaya atau jangan percaya? Kalau misalnya dia masih percaya Yesus ya percaya aja sih. Yang mana? Aduh. Di dalam Matius 24:23, kalau ada yang mengaku bertemu Yesus, pesan Yesus percaya atau jangan percaya? Kan dia kan tidak melawan Yesus. Yesus bilang kalau tidak melawan kita, itu dia ada di pihak ada kita. kolerasinya di situ. Nggak ada kaitannya. Ada. Nah makanya Iya, jadi saya masalah. jelasin. Kau yakin, kau percaya, sementara Yesus suruh jangan percaya. Kau pengikut siapa sebenarnya? Balik Pengikut lagi. Yesus atau pengikut Balik Paulus? lagi Yesus bilang kalau tidak melawan kita, dia di pihak kita. Itu ada dalilnya. Oke, sebelum itu Yesus sudah pesan sama kau. Hah? Yesus pesan jangan percaya. Kenapa kau percaya? Karena dia tidak melawan Yesus. Gitu loh. Jadi itu aja sih, muter-muter aja sih Kak. Dia tidak melawan berarti Yesus, memang- Paulus. Berarti memang Kristen ini bukan pengikut Yesus ya, tapi pengikut Paulus. Karena mereka percaya ternyata Paulus bertemu dengan Yesus. Karena Paulus tidak melawan Yesus. Oke, Kak. terlepas dari itu, Gitu. kita lanjut ya. Ya. Ini berbahaya. Makanya aku bilang tadi, yang mengaku segala kuasa telah diberikan kepada aku baik di surga maupun di bumi, ini palsu. Coba, yang ditemui oleh Paulus itu di KPR 95, itu bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak apa itu pas Paulus ketemu? Bentuknya itu kan sampai dia buta berarti terlalu terang ya, sinar. Jadi sinar mungkin sinarnya terlalu ini. Baik, coba buka 2 Korintus 11 nomor 14. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 11 14. Wih, kok keluar dari ini? Jatuh handphonenya, waduh, pecah lah. Mana dia nih? Oke, 2 Korintus 11 sudah. Sudah, ayat 14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki kalau ia berambut panjang? Bukan itu. Oh, 2 apa? Korintus 11 ayat 14. Gondrong pula kau dah. Nah, salah baca ini. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis bisa menyamar sebagai cahaya Malaikat terang, malaikat terang. Terang Iya. kan di situ. Coba yang ditemui Paulus itu bentuknya kayak apa sih? Nggak secara lahir. Ya, begitu juga, bosku. Yang Paulus temui itu jasad dengan daging Yesus atau bentuknya kayak mana? Yang itu apa enggak? Pokoknya sinar aja. Nah, tapi sama suara Sebentar. kan Sinar kan penganiaya. bentuknya cahaya kan? Iya. Nah, Kan gini loh, Paulus inilah- itu kan tahu nggak penganiaya jemaat Ya, Kristus. masalahnya bukan itu. Masalahnya itu yang pertama, Paulus itu tidak pernah menganiaya Yesus. Yang kedua, yang dianiaya itu murid Yesus. Iya, murid Yesus dia penganiaya. Sebentar. Yang ketiga, dengarkan baik-baik ya. Iya. Inilah yang diduga Yesus palsu. Itu kan versi ini
versi kakak sama mungkin Pak Ustadz semuanya ya, versi-versi. Ini menurut Yesus loh. Makanya, iya makanya di dalam Matius 24-23 kan kita tahu perikopnya apa? Iya. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, kan gitu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ini di dalam Matius 24:15 sampai 25. Iya. Nah, di sini dijelaskan, ini sangat gamblang ya, bahwa Yesus ini menyuruh kalian itu untuk berhati-hati nanti apabila ada orang-orang yang mengaku bertemu dengan Yesus atau dia mengaku Mesias atau bla bla bla. Karena ini berbicara tentang Mesias palsu. Itu maksudnya Kak, itu maksudnya antikris, itu antikristus. Itu Bukan maksudnya. itu perikopnya. Antikristus ada juga perikop lain, perikop tersendiri. Itu beda pembahasan juga, Dek. Oh. Nah, yang kita fokus ini kan, makanya di dalam Matius 7:15 itu Yesus bilang, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dia itu menyamar. Dia jahat tapi pura-pura baik. Ya tahulah kalian di dalam kekristenan siapa penjahat terus dia tiba-tiba bertobat pura-pura kan. Tahu kan orang-orang munafik itu kayak mana? Di belakang jahat, di depan pura-pura baik. Nah itu yang aku maksud. Paham? Nah makanya Yesus itu harus kita dengarkan pesannya. Apa pesannya? Jangan kau percaya kalau ada orang bilang dia bertemu denganku, dia katakan aku ada di sini, aku di sana, di padang gurun, jangan kau percaya. Tiba-tiba orang-orang Kristen mengimani dan mempercayai bahwa Paulus ketemu Yesus, kan ada apanya ya, ada gila-gilanya lah sedikit. Nah, makanya kenapa kita katakan itu Yesus palsu. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya itu punya kuasa di bumi dan di surga, itu Yesus palsu. Nah sebelum Yesus terangkat ke surga, menurut keimanan teman-teman Kristen, Yesus kan juga sudah bilang Yohanes 17:8 itu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kuterima dan aku telah menyampaikannya kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu dengan pasti bahwa engkau yang telah mengutus aku, kata Yesus. Segala firman itu sudah disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Tiba-tiba ada lagi yang mengatakan segala kuasa telah diberikan. Inilah yang dimaksud dengan Yesus palsu. Dan masih banyak tanda-tandanya lagi yang bisa saya angkat. Tetapi karena sekarang sudah jam 4:05 di daerah saya, alangkah baiknya kita rehat dulu sejenak. Nanti ST Ginsburg besok malam, nanti kakak chat ya di WA ya. Oke Kak, siap. Nanti kakak chat, kita open cam dialog jam 8 atau jam 9 malam. Gimana? Oke, Keren nggak tuh? boleh. Kalau ada misalkan pastor Romo atau pendeta yang dikenal yang bisa dialog, silakan diundang. Oke. Nanti kita 2 versus 2, saya dengan Ustadz Alif, ST dengan pastor atau Romo atau pendetanya. Gimana? Iya. Boleh, Keren. besok jam berapa? Jam berapa? Kak, Ya jam 9. Ini daerahnya di mana sekarang? saya di Jakarta Timur. Berarti di sana jam 3 sekarang ya? Iya, betul. Oke, kalau di sini jam 9 berarti di sana jam 8. Siap kalau jam 8 malam? Boleh. Oke. Nanti kita tentukan temanya, kita WhatsAppan aja. Apa tema yang kita mau bahas? Kami siap. Yang paling kalian kuasai, yang paling pendetamu kuasai, itu saja yang kita bawa temanya. Gimana? Iya. Takutnya kalian nggak kuasai tema, kan lucu. Kalau Kristen nggak kuasai temanya. Betul tidak? Nah, nanti suruh naik pendetanya open cam juga, pastor atau romonya. Setuju? Oke, siap. Salam sama suaminya ya, itu yang ngomong dari tadi. Suaminya ya. Itu jangan lupa host nanti tanya sama pendetanya, Yesus datang kedua kalinya itu kapan? Iya, Sebelum kiamat atau sesudah kiamat? Gitu. Iya, Pasti nanti ada jawaban sebelum kiamat. Kalau jawabannya sebelum kiamat, lah terus nanti pas peristiwa kiamat Yesus kemana? Masa Yesus mengalami dahsyatnya kiamat? Kasihan dong.
Oke ya, Dek. Salam sama suaminya atau pacarnya, entah siapa lah. Salam kenal, brother ya. Suami dong, nggak ada pacar-pacaran. Hah? Suami ya, salam sama suaminya, salam kenal. Iya, Salam siap, toleransi. Siap, Oke. salam toleransi juga Saya ya. tunggu ya Pak besok Ustadz. malam ya. Nanti kita Iya. WhatsApp. Pendetanya siapa, akunnya siapa, biar kita naikkan besok malam. Jadi H2H. Iya. 2 versus 2 begitu. Boleh? Boleh. Oke, ya udah. Kita rehat dulu kalau gitu. Ustaz Oke. Alif, Selamat sahur. siap. Ya, Makasih. terima kasih. Iya, Semuanya. makasih juga. Pak Sehat Ustadz. selalu deh ya, sama keluarga, anak, suami, sehat selalu. Ini mau Amin, tutup sehat Mas. selalu juga Kak, sehat selalu juga Pak Ustadz dan keluarga. Ya, amin. Ya, mau rehat Ustaz. Kita rehat dulu mungkin. Oh, ya udah. Ya. Saya ucapkan terima kasih yang menyimak di live TikTok ini, juga yang di channel-channel yang melivekan ini. Ada di Al Alif Channel. Terima kasih yang sudah menyimak di sana, dan semua channel-channel yang melivekan atas diskusi ini. Mari kita kasih wejangan diskusi yang baik dan mengedukasi, memberikan pemaparan untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Ya, semoga sebagai umat Islam, untuk teman-teman Muslim, semakin memperkuat keimanan kita, menjadi bangga sebagai seorang Muslim, dan menginspirasi juga teman-teman yang selama ini kebingungan atau hanya termakan doktrin saja. Semoga menjadi menemukan kebenaran gitu. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Pas mau tutup? Ya, boleh. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semuanya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Bang Jibril terlambat, Bang Jibril. Aduh. Oh, Besok malam Bang Jibril ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alif, semua yang dibawa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esti, terima kasih Dek. Salam toleransi ya. Iya, Shalom, siap shalom. Kak. Shalom, ya. Baik, aku tutup langsung ya komalnya ya. Siap Bye-bye. Kak. Iya.